Ya, berjumpa lagi di bagian kedua pembahasan soal US Matematika untuk SMK Teknik. Bagian 2 ini kita mulai dengan nomor 11. Nomor 11 ini tentang program linear. Penjual tanaman menyediakan dua jenis tanaman hias, yaitu jenis anggrek dan bukan anggrek. Harga pembelian satu pot tanaman anggrek adalah 30.000 dan yang bukan anggrek adalah 25.000 per pot. Dalam 1 bulan, penjual dapat menyediakan tanaman tersebut paling banyak 100 pot untuk dijual kembali dengan keuntungan setiap tanaman yang terjual sebesar 15.000 untuk jenis anggrek dan 10.000 untuk bukan anggrek. Jika modal yang disediakan dalam sebulan untuk menyediakan tanaman tersebut adalah 2.800.000, keuntungan terbesar yang diperoleh penjual setiap bulannya adalah titik-titik. Nah, untuk nomor 11, ini kita buat dulu model matematika. Jadi disediakan di sini variabel, yaitu dari pembelian kemudian banyak tanaman. Untuk tanaman anggrek kita misalkan dengan X, untuk bukan anggrek kita misalkan dengan Y, ya. Kemudian di sini ada persediaan. Yang pertama dari pembelian, untuk anggrek itu 30.000 dan untuk bukan anggrek itu 25.000 dan modal yang disediakan itu 2.800.000. Kemudian banyak tanaman itu anggrek dan bukan anggrek adalah 100 pot. Dari tabel ini kita buat model matematikanya. Berarti model matematika yang pertama itu adalah 30.000 X ditambah 25.000 Y itu kurang dari sama dengan 2.800.000. Kita bisa perkecil ya. Kalau ini kita buang nolnya 3. Kita bagi 5 semuanya. Nah, ini jadi 6X tambah 5Y kurang dari sama dengan 2.800 dibagi dengan 5 itu adalah 560. Nah, ini pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang kedua berarti dari sini 1 kali X berarti X ditambah 1 kali Y kurang dari sama dengan 100. Ini pertidaksamaan yang kedua. Kemudian keuntungan yang diperoleh itu masuk ke Z 15.000 X ditambah 10.000 Y. Nilai Z ini yang akan kita gunakan untuk mencari keuntungan maksimum. Dari dua pertidaksamaan ini, kita harus mencari titik potongnya dulu sebelum ke grafik ini, ya. Jadi grafik ini diperoleh dari titik potong. Yang pertama, yang 6X tambah 5Y, kita sama dengan kan 560. Kita cari titik potongnya. Titik potongnya, jika X di sini adalah 0, maka Y-nya itu adalah 112. Dan jika Y-nya adalah 0, maka X-nya itu adalah 93,3. Jadi X-nya 0 berarti Y-nya 560 bagi 5. Y-nya 0, X-nya berarti 560 dibagi 0. Nah, titik potongnya ini adalah 0,112 dan 93,3,0. Nah, gambar di sini 112, 0,112 di sini dan 93,3 di sini. Ya. Titik potong garis yang kedua berarti dari X tambah Y sama dengan 100. X tambah Y sama dengan 100. Jika X-nya 0, Y-nya 100. Jika Y-nya 0, X-nya 100. Maka ini 0,100 dan 100,0. 0,100 ada di sini, 100,0 ada di sini. Nah, kenapa yang diarsir yang di bawah huruf A? Nah, karena dilihat dari tanda ini,
kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan berarti yang di bawah kurva. Nah, ini. Berarti titik pojok yang dipakai ada di sini 1, 2, 3, 4 titik perpotongan. Titik perpotongan ini 60,40. Dari mana 60,40? Nah, dari perpotongan dua garis ini. 6x tambah 5y sama dengan 560. Yang kedua adalah x tambah y sama dengan 100. Supaya sama kalikan 6. 6x tambah 6y sama dengan 600. Ya, ini kalau dikurang x habis, ini tinggal negatif y sama dengan negatif 40. Jadi y sama dengan 40. Kalau y sama dengan 40 berarti x sama dengan berapa? 100 dikurangi 40. Berarti 60. Nah, ini 60,40. Nah, dari keempat titik pojok ini ya 93,3, kemudian 0,100, dan yang ketiga 60,4. Nah, ya kan yang 4 kan 0,0, nanti hasilnya bakal 0,0, tidak apa-apa, tidak dimasukkan. Dimasukkan ke fungsi Z 15.000x tambah 10.000 y. Yang pertama 93,3,0, 15.000 kali 93,3 ditambah 0, jadi 1.400.000. Yang kedua 0,100 berarti 0 ditambah 10.000 dikali 100, jadi 1 juta. Yang ketiga 15.000 kali 60 ditambah 10.000 dikali 40, hasilnya 1.300.000. Dari keuntungan ini, keuntungan terbesar diperoleh adalah 1.400.000. Berarti jawabannya yang C. Nomor 12, perhatikan gambar grafik fungsi kuadrat berikut. Ini ada sebuah grafik dengan gambar parabola yang terbuka ke bawah. Yang ditanyakan, persamaan grafik yang sesuai dengan gambar tersebut adalah titik-titik. Bisa menebak ya, kalau grafiknya parabolanya terbuka ke bawah, berarti nilai A-nya nanti akan negatif. Lihat di option nilai A yang negatif itu A, B, C. Nah, berarti jangan lihat di yang E, pasti salah ya. Nah, untuk menentukan persamaan suatu grafik, di sini lihat, persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c apabila diketahui dua titik potong terhadap sumbu x, berarti dua titik potong terhadap sumbu x di sini adalah negatif 1,0 dan 2,0. Dan satu titik lainnya, berarti satu titik lainnya itu 1,4. Dapat ditentukan dengan rumus fx sama dengan a dikali x kurang x1 dikali x dikurangi x2. Jadi titik potong yang sudah ada adalah negatif 1,0 dan 2,0. Dan titik yang lainnya adalah 1,4. Kita masukkan titik potong ini ke persamaan fx. Kita ganti fx-nya dengan y. Y sama dengan A kali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Mana X1, mana X2? Di sini. Ini X1, ini X2. Ya, berarti Y sama dengan A X dikurangi negatif 1 dikali X dikurangi 2. Atau kita tulis Y sama dengan A dikali X ditambah 1 dikali X dikurangi 2. Nah, titik 1,4 kita masukkan ke persamaan satu ini. 1,4 berarti X-nya 1, Y-nya 4. 4 sama dengan A dalam kurung 1 ditambah 1, 1 dikurangi 2. Atau 4 sama dengan A, 2 dikali negatif 1. Atau 4 sama dengan negatif 2A. Jadi A adalah negatif 2. Nah, sudah ada nilai A sama dengan negatif 2, balikan lagi ke persamaan ke-1. Y sama dengan negatif 2, X tambah 1, X dikurangi 2.
Atau Y sama dengan negatif 2 X dikali X kuadrat. X kali min 2 X, 1 kali X tambah X kurangi 2. Atau Y sama dengan negatif 2, ini sederhanakan dulu, X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Atau Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Atau Y, penulisannya kita sesuaikan dengan option, 4-nya di depan, 4 ditambah 2X dikurangi 2X kuadrat. Jadi 4 ditambah 2X dikurangi X kuadrat. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke nomor 13. Tentang barisan dan deret. Ya. Nomor 13, pada suatu deret aritmatika dengan suku ke N adalah UN, diketahui nilai U6-nya, nilai U6 sama dengan 18. Untuk aritmatika, U6 itu rumusnya A ditambah 5B. A ditambah A ditambah 5B ini sama dengan 18. Dan untuk U14 itu sama dengan 66. U14 itu adalah A ditambah 13B sama dengan 66. Ini persamaan ke-1, ini persamaan kedua. Kita akan mencari nilai A dan B, maka kita eliminasi substitusi, ya. A ditambah 13B itu sama dengan 66. A ditambah 5B itu sama dengan 18. Kita kurangi, A-nya habis, 13 dikurangi 8, 13 kurangi 8 itu sama dengan 13 dikurangi 5, 8B itu sama dengan 66. Dikurangi 18 itu 48. Jadi B-nya sama dengan 6. Kita substitusikan A tambah 5B itu 18. A ditambah 5 kali B, 5 kali 6, 30 sama dengan 18. Jadi A sama dengan 18 dikurangi 30. 18 dikurangi 30 adalah negatif 12. Yang ditanyakan adalah jumlah 100 suku pertama. Jumlah itu adalah simbolnya S. Jumlah 100 berarti S 100. N per 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Ini kan rumusnya. N per 2, 100 dibagi 2 jadi 50. 2 kali A, 2 kali negatif 12, negatif 24. Ditambah 100 kurangi 1, 99 dikali 6. Atau ini 50, negatif 24, ditambah 99 kali 6 itu 594. Itu ini 50 dikali 594 dikurangi 24 jadi 570. 570 dikali 50 jadi 28.500. Jadi S 100, jumlah 100 suku pertamanya adalah 28.500. Berarti yang D. Sekarang nomor 14. Masih barisan. Kalau yang tadi aritmatika, kalau ini barisan geometri. Nomor 14. Jumlah penduduk di suatu daerah menjadi 3/2 kali lipat. Nah, ada kata 3/2 kali. 3/2 berarti R, rasio. 3/2. Dalam waktu 5 tahun. Jika pada tahun 2010, jumlah penduduknya itu adalah 1.555.200. Berapakah jumlah penduduknya tahun 2035?
awalnya 2010, setiap 5 tahun meningkat 3/2 kalinya. Berarti setiap 5 tahun, berarti 2015, 2020, 2025, dan 2030, terakhir 2035. Ini yang ditanyakan. Kalau ini U1, ini U2, U3, U4, U5. Nah, berarti yang ditanyakan adalah U6. Rumus untuk barisan geometri U6 itu adalah AR pangkat 5. A-nya berarti 1.555.200 dikali R-nya. R-nya itu 3/2 pangkat 5. Ini artinya 1.555.200 dikali 3/2 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu 243. Per 2 pangkat 5 itu 32. Nah, kalau dikalikan, ini menghasilkan 11.809.800. Nah, jawabannya yang A. Nah, nomor 15, perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah gambar grafik. Daerah yang diraster merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan titik-titik. Jadi nomor 15 kita akan mencari persamaan dari kedua garis. Kalau di sini ada 2 garis, kita misalkan ya, ini garis 1, yang ini garis 2. Persamaan garis, ini ada rumus, jika melalui sebuah titik A, 0 dan 0, B, maka persamaan garisnya itu adalah BX ditambah AY sama dengan AB. Kita lihat garis 1. Garis ke-1, titik yang dilaluinya adalah A, 0, 5, dan 0, B, 0,15. Berarti persamaan garisnya adalah BX 15X tambah A kali Y, 5Y sama dengan A kali B, berarti 5 dikali 15. Kita bagi semuanya dengan 5, bagi 3X ditambah Y sama dengan 15. Ini kan pertidaksamaan, lihat. Daerah yang diraster terhadap garis ke-1, ini ada di atasnya. Artinya, tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan 15. Kita perhatikan garis yang kedua. Titik yang dilaluinya adalah 15,0 dan 0,12. Berarti persamaannya itu 12X tambah 15Y sama dengan 15 dikali 12. Kita bagi persamaannya dengan 3. Kalau dibagi dengan 3, 12 dibagi 3 ini jadi 4X ditambah 5Y. Ini dibagi 3 jadi 5, 5 kali 12, 60. Lihat, terhadap garis 2, daerah yang diraster ada di bawahnya. Artinya ini jadi 4X tambah 5Y kurang dari sama dengan 60. Nah, kita lihat jawaban yang sama, ini pertidaksamaan yang ke-1, ini pertidaksamaan yang kedua. Berarti 3X tambah Y lebih dari sama dengan 15, Y kedua 4X tambah 5Y kurang dari sama dengan 60. Berarti jawabannya yang B. Ya. Lanjut nomor 16. Nomor 16 dan nomor 17 itu tentang suatu segitiga ya. Nomor 16 dulu. Diketahui segitiga PQR, berarti ini segitiganya sembarang.
Diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi QR adalah 4 × 6, sudut Q 45 dan sudut P 60. Kalau kita gambarkan PQR. QR itu adalah 4 × 6. Sudut Q adalah 45 derajat. Sudut P 60 derajat. Ditanyakan panjang sisi PR. Ini. Di hadapan P ini adalah panjang P. Di hadapan Q ini panjang Q. Di hadapan R ini adalah R. Kalau ada satu garis dan dua sudut segitiga, maka untuk mencari panjang sisi lainnya pakai namanya aturan sinus. Aturan sinus itu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kalau di sini PQR ya ganti saja, berarti P per sin P sama dengan Q per sin Q sama dengan R per sin R. Di sini diketahui adalah panjang P, sudut P, sudut Q, dan ditanyakan adalah Q-nya. Berarti pakai rumus ini. P per sin P sama dengan Q per sin Q. Kita akan mencari nilai Q. Ya. P 4 × 6 per sin P, sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Sama dengan Q. Q-nya itu adalah yang kita cari per sin Q. Sin Q itu adalah sin 45, berarti setengah akar 2. Udah. Kemudian kita akan mencari nilainya. Ini setengah bisa kita coret. Jadi akar 3Q itu sama dengan 4 akar 12. Akar Q itu sama dengan 4, ini 4 kali 3 per akar 3. 4 kali 2, 8 akar 3 per akar 3. 8 kali 2 akar 3 per akar 3. Kalau 3-nya coret, berarti nilai Q-nya adalah 8. Yang C. Lanjut ke nomor 17, masih tentang segitiga. Kalau yang nomor 16 diketahui dua sudut satu sisi. Kalau yang nomor 17 diketahuinya dua sisi satu sudut. Nah, kalau dua sisi satu sudut, aturan yang dipakai adalah yang ditanyakan dulu ya apa? Luas segitiga. Sorry. Kalau luas segitiga berarti pakai rumus luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudut. Nah, rumus luas segitiga, rumusnya itu luas segitiga L sama dengan setengah bisa AB sin C bisa setengah AC sin B bisa setengah BC sin A. Jadi tergantung sisi yang diketahuinya yang mana. Kalau kita gambarkan segitiganya itu segitiga sembarang, segitiga KLM. Kalau di sini ABC berarti K itu ya sama dengan A ya. A, B, ini C. Panjang KL 6. KL ini 6. LM itu 8. Jika besar sudut yang dibentuk oleh KL dan LM, K
KL dan LM. Ini 150. Luas segitiga tersebut adalah titik-titik. Yang diketahui adalah ini 6 berarti C, 8 itu berarti A. Ya, berarti A dan C. Nah, berarti ini yang dipakai. Sudutnya sudut B, iya ini L, sudut B. Berarti luas segitiga setengah AC, berarti A-nya itu adalah 8, C-nya itu 6, kali sin 150 derajat. Atau L sama dengan setengah kali 8 itu kan 4. 4 kali 6, 24. Kali sin 150 adalah setengah. 24 kali setengah, 12. Jadi jawabannya yang A. Dilanjutkan nomor 18 tentang transformasi geometrik 18 dan 19. Nomor 18, bayangan garis 3x tambah 5y ditambah 6 sama dengan 0 setelah digeser oleh T sama dengan negatif 23 adalah titik-titik. Jadi ini tentang translasi ya. Translasi sebuah garis. Translasi sebuah garis ini kalau awalnya dimisalkan itu adalah sebuah titik x, y, kemudian ditranslasikan dengan AB, maka bayangannya itu adalah x tambah A, y ditambah B. Nah, kalau di sini awalnya adalah x, y, berarti x tambah A ini adalah x aksen. Ini adalah y aksen. X aksen itu adalah x ditambah A. Ya. Atau kalau kita mencari x saja, berarti x aksen dikurangi A. A-nya mana? A di sini sama dengan negatif 2, B-nya adalah 3. Berarti x di sini adalah x aksen dikurangi negatif 2. Jadi x aksen ditambah 2. Y aksen itu adalah Y ditambah B. Atau Y itu adalah Y aksen dikurangi B. Y aksen dikurangi B-nya itu 3. Nah, ganti. Substitusikan nilai X dan Y ini ke persamaan garisnya. 3X ditambah 5Y itu sama dengan 3X 3X ditambah 5Y tambah 6 sama dengan 0. Nah, kita ganti 3, X-nya ganti X aksen tambah 2. Ditambah 5, Y-nya ganti dengan Y aksen kurangi 3, tambah 6 sama dengan 0. Kita kalikan 3X aksen tambah 6 tambah 5Y aksen dikurangi 15 ditambah 6 sama dengan 0. Aksennya boleh kita buang, tidak ditulis, jadi 3X tambah 5Y, 6 tambah 6 kan 12. 12 dikurangi 15, negatif 3, sama dengan 0. Jadi 3X tambah 5Y kurangi 3 sama dengan 0. Jawabannya yang B. Sekarang yang 19. Bayangan titik A 5,-6 setelah direfleksi terhadap sumbu Y, kemudian didilatasi dengan faktor skala 2, dan pusat P negatif 2,1 adalah titik-titik. Ya, berarti ini 2 kali perlakuan. Direfleksi dulu, kemudian hasil bayangannya itu didilatasi. Nomor 19, kita yang pertama cari dulu nilai bayangan yang pertama. Bayangan yang pertamanya 5,-6 direfleksi terhadap sumbu Y. Berarti yang berubah adalah X-nya, min 5,-6. Nah, ini bayangan pertamanya atau A aksennya, ini A-nya. Kemudian A aksen ini didilatasi
dengan pusat dilatasi negatif 2,1 dan faktor skalanya 2. Nah, bayangan terakhirnya jadi apa? Ya, untuk dilatasi dengan pusat M, N dan faktor skala K, maka rumus yang dipakai itu adalah X aksen dikurangi M, Y aksen kurangi N, ini sama dengan K0, 0K dikali X kurangi M, Y kurangi N. Nah, mana XY, mana MN? Ini XY, ini MN, ini K. Ya. X aksen yang kita cari dikurangi M, kurangi negatif 2, berarti tambah 2. Y aksen kurangi M, dikurangi 1. Sama dengan K-nya 2002. X-nya negatif 5. Negatif 5 dikurangi negatif 2. Negatif 5 tambah 2 jadi negatif 3. Y-nya negatif 6. Negatif 6 dikurangi 1. Negatif 6 kurangi 1 jadi negatif 7. X aksen tambah 2. Y aksen kurangi 1. Ini perkalian matriks. 2 kali negatif 3. Negatif 6 ditambah 0. 0 kali negatif 3. 0 tambah negatif 14. X aksen tambah 2 itu sama dengan negatif 6. Atau X aksen adalah negatif 6 dikurangi 2 jadi negatif 8. Y aksen kurangi 1 itu sama dengan negatif 14. Atau Y aksen negatif 14 ditambah 1 sama dengan negatif 13. Jadi jawabannya double aksen adalah negatif 8, negatif 13. Negatif 8, negatif 13. Jawabannya yang A. Nomor 20. Persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 17 di titik negatif 1,4 adalah titik-titik. Nah, persamaan lingkaran itu kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti R kuadratnya sudah ada ya, 17. Jika menyinggung di suatu titik, nah, maka persamaan garis singgungnya adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. X1Y1-nya berarti dari titik ini. X1X, X1 negatif 1. Negatif 1 kali X berarti negatif X ditambah Y-nya 4. 4Y sama dengan 17. Nah, kalau dilihat dari sini, X-nya positif. Ya, berarti ini dikalikan negatif 1 semuanya. Negatif 1 kali negatif X berarti X dikurangi 4Y sama dengan negatif 17. Jadi jawabannya yang A. Nah, demikianlah bagian 2 dari pembahasan soal US Matematika SMK untuk teknik. Nanti kita lanjutkan lagi di bagian yang ketiga.